Tapi karena pernah baca buku juga itu, sebuah rohibah atau sebuah potensi yang kita punya, kemudian tanpa effort yang besar atau tanpa usaha lagi, itu lebih minim hasilnya daripada nih orang yang potensinya kecil, rohibahnya nggak ada kurang misal, tapi effortnya besar, sungguh-sungguhnya, kegigihannya lebih besar, maka hasilnya lebih besar. Karena jadi beberapa pertanyaan dari teman-teman juga banyak sekali nih karena jadi selama berkegiatan karena mungkin ada nih motivasi karena yang buat karena itu benar-benar kuat gitu dan nggak berhenti di satu pekerjaan kemudian bisa menyelesaikan hafalan di Ustadz sampai 30 juz sebenarnya motivasi terbesar Kak Ana itu apa gitu? Motivasi ya, Ada kan? Ya, alasan apa ya? Kak Ana gitu. Supaya jadi motivasi buat teman-teman yang lain juga. Apa ya? Sebenarnya kalau kita nih makin besar nggak perlu motivasi banyak sebenarnya. Makin banyak motivasi itu makin mumet sebenarnya. Tapi mungkin ada satu hal sih. Dulu itu bapaknya Kanana itu kan karena bapak itu orangnya beda ya. Emang ajarannya itu agak agamis juga, alhamdulillah. Dulu bapak itu waktu kecil itu satu yang sering, dia tuh nggak alumni ilmu agama, itu umum. Tapi dari sejak kecil itu manjada wajada. Itu doang. Itu doang. Ketika kita mau ngapain, mau belajar, apa menghafal atau lomba itu, ingat Nana, manjada wajada. Di semua buku Kak Nana itu di atasnya itu manjada wajada. Ketika kita bersungguh-sungguh pasti dapat, gampang itu. Ringkas, padat, jelas. Manjada wajada. Jelas. Kalau kita benar-benar mau ya sungguh-sungguh, dapat pasti. Nggak mungkin ada orang yang sungguh-sungguh habis itu nggak bisa. Nggak mungkin. Adanya orang yang mungkin kalau itu mau hibah atau mungkin potensi dari Allah itu mungkin beda ya. Tapi karena pernah baca buku juga itu, sebuah rohibah atau sebuah potensi yang kita punya, kemudian tanpa effort yang besar atau tanpa usaha lagi, itu lebih minim hasilnya daripada nih orang yang potensinya kecil, rohibahnya nggak ada kurang misal, tapi effortnya besar, sungguh-sungguhnya, kegigihannya lebih besar, maka hasilnya lebih besar. Nah, begitupun konteks dari menjada wajada. Misalnya kalau kita terapkan dalam Al-Quran nih, misalnya, kita daya ingat kita rendah, daya pikir kita kurang sekali, cepat lupa, belum bisa ini, gini. Tapi kalau effortnya tinggi, kesungguhannya tinggi, jadanya itu yang tinggi, wajada, lebih besar. Daripada nih, orang yang pinter, kuat hafalannya, tapi kesungguhannya sedikit. Dia cuma mengandalkan hafalan doang, sedikit, tapi dia effortnya kurang, kesungguhannya kurang, jadanya kurang, maka sedikit juga yang akan ditemukan. Wajadanya naks, kurang. Maka kayak gitu dalam buku apa itu karena lupa. Pokoknya yang paling penting itu mauhibah atau potensi plus effort itu akan menghasilkan konklusi atau hasil yang dimaksud. Mungkin kalau motivasi ya, ringkas aja menjadi wajah. Masya Allah, istiqomah khairu min alfi karomah. Jadi selama ini yang Kak Ana terapin adalah bagaimana bersungguh-sungguh ya. Walaupun seperti Kak Ana sampaikan, kita mungkin potensinya sedikit, tapi kalau kesungguhan yang sudah kita tanamkan, effort kita lebih besar, lebih semangat, maka menjadi wajadah. Siapa bersungguh-sungguh dia akan sampai. Dan ingat banget seperti yang Kak Ana sampaikan, gimana? Gimana? Kalau kita ini bayanginnya kan di Mesir gitu kan. Kalau kita pikir-pikir dulu pas belum berangkat ya nggak mungkin lah bisa lulus, nggak bisa mungkin ngikutin pelajaran di kuliah gitu kan. Sulit gitu bayangannya, apalagi kan bahasa Arab tuh. Bahasa Arabnya nggak fusha. Kalau fusha mungkin kita paham. Ini amiyah nih. Kesana kemari bahasanya itu. Jadi kayak nggak mungkin lah, nggak mungkin bisa kebaca. Itu kitab-kitabnya itu kalau Rahayu tahu itu nggak ada yang 100 halaman, 300, 400 halaman. Tapi ingat itu,
ketika kita masih tahu diri kita bodoh, belum banyak tahunya, kita harus memperbanyak apa berarti? Rumusnya itu doang, effort itu, kesungguhan itu doang. Nah, disitulah baru kelihatan hasilnya. Ini aja, kembalikan kepada hal-hal yang relate kepada kehidupan kita. Misalnya masak aja, masak ya. Nih, misalnya disuruh sama ibu, kelak nasi dia, tanya kan mungkin ibu nih, kita punya nih potensi baca masak nasi sampai nggak bisa kan, tinggal dimasukin nasi, air, selesai. Nah, tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaganya, nggak besar apinya terserah, kita nggak jaga, kita nggak lihat dia meluap-luap, kosong kan jadinya. Tapi misalnya kita emang udah benar-benar nggak tahu masak, cara masak rendang tuh kayak mana gitu, tapi kita sungguh-sungguh, kita lihat di YouTube tata caranya, kita olah dengan baik, maka hasilnya pasti aja kita kembalikan kepada kehidupan nyata. Karena kehidupan ini nggak perlu kita ngefly jauh-jauh gitulah, yang relate aja tapi selesai. Benar-benar. Gitu. Analoginya luar biasa sih Kak. Benar juga ya. Dan seperti yang Ustadz sampaikan juga, sebenarnya apa yang Ustadz sampaikan ini juga saya lihat di salah satu captionnya kan Nana, Dek Narak Sekat Muntemele berjuang gitu kan. Betul. Itu dapat dari Ustadz itu dulu. Iya. Dulu kan Ustadz itu, tanya aja teman-teman yang di Kodim tuh, Ustadz itu nggak bisa dia, saya ikut nih 10. Padahal kita belum matang, 20 ini ditaruh di 20 justru. Bisa belum matang 20 ditaruh di 30 itu. Kita kan nggak bisa kita ngerengek di Ustadz, dende Ustadz, jangan belum siap. Aduh, benar sekat teman temele no. Nah, itu bahasa ya nggak ada yang sulit kalau benar mau itu. Jadi lihat tuh Nova, terus sampai tuh BHK, Izul, tuh mereka tuh kan digenjot benar-benar tuh kan, yang lain-lain siapa itu pernah di posisi itulah pokoknya kayaknya itu.